sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa benar. Alhamdulillah Sabtu ini kita mulai lagi, dan karena ini Sabtu keempat sehingga tema kita pagi hari ini adalah muamalah. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis Rahmanto LCMA berkaitan dengan harta dan kepemilikan dalam pandangan Islam. Untuk itu mari kita simak dan penjelasan dari beliau kepada Al-Ustadz Mukhlis Rahmanto LCMA. Waktu tempat kami persilahkan. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu tentang salah satu bab di dalam masalah muamalat hubungan sama manusia, yaitu mengenai harta dan kepemilikan. Yang saya kira sebelum-sebelumnya itu sudah disinggung oleh para pemateri, para ustadz sebelumnya ya. Tapi ini tema yang tidak hanya menarik bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu menjadikan seluruh perintah dan larangannya di dalam Al-Quran ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau menghitung ayat Al-Quran ada berapa Bapak Ibu? 6.600-an ayat sekian ya. Itu kalau disimpulkan ya, diperes, itu salah satu isinya, baik itu terkait dengan perintah, Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, itu terkait dengan masalah harta. Jadi isi Al-Quran itu ya, ada yang berpendapat isinya 5 ya. Yang pertama terkait dengan agama, terutama akidah ya. Yang kedua kaitannya dengan bagaimana jiwa atau tubuh kita ini maslahat, selalu baik. Yang ketiga terkait dengan akal manusia, bagaimana agar akal manusia itu senantiasa maslahat ya, tidak rusak ya, selalu terpelihara. Dan yang keempat itu terkait dengan harta tadi. Dan yang kelima terkait dengan keturunan. Nah, ada bab nikah dan lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan penjagaan akal manusia tadi ya, Allah melarang kita ya meminum minuman keras ya. Kalau sudah minum minuman keras, mabok, nanti naik motor ya, nggak tahu yang di depan ini mobil atau motor, tabrak saja, maka dilarang minum minuman keras, khamr, termasuk mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi 5 hal itu paling tidak. Dan salah satu pokoknya itu adalah tentang harta itu sendiri ya. Oleh karena itu, jika diperas lagi, ada kurang lebih sekitar 86 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang masalah harta ini. Dan Al-Quran menyebut ya, harta itu dengan al-mal ya. Kalau banyak harta menjadi amwal gitu ya. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 86 ayat yang menggunakan kata al-mal dan amwal. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya dalam surat Al-Kahfi ya. Harta dan anak-anak itu adalah zinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mencari harta ya, amwal gitu ya, dengan cara yang batil.
Berarti ada kata mal dan juga ada kata amwal bahasa Arabnya itu. Yang secara bahasa kata harta itu berarti sesuatu yang kita cenderung untuk menyukai, dan setelah kita menyukai kita cenderung untuk memilikinya, dan kalau kita sudah cenderung untuk memilikinya kita pengennya nyimpen. Itu namanya harta atau al-mal, karena dalam bahasa mal itu artinya condong, cenderung. Maka dalam fikih yang disebut dengan harta itu ya tadi sesuatu yang kita manusia menyukainya, ya, dan kemudian kita berusaha ya untuk memilikinya dan kemudian menyimpannya, ya. Sehingga ya di dalam surat Ali Imran Allah berfirman itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika matalul hayatid dunya. Dihiaskan zuyyina linnas, bagi manusia itu kecenderungan suka ya syahwat gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari mereka perempuan dan sebaliknya laki-laki. Yang perempuan ya, menyukai laki-laki, ya fitrahnya yang laki-laki menyukai perempuan. Nah, kalau ada yang berbeda ya menyimpang berarti ya. Ada perempuan kok suka sama perempuan, laki-laki kok suka sama laki-laki, sehingga bahkan di Eropa, di Amerika banyak negara yang sudah meresmikan yang namanya pernikahan sesama jenis. Itu berarti sudah bertentangan dengan fitrah Allah tadi ya. Nah, gitu. Kemudian kita itu dihiasi oleh Allah dengan kecenderungan untuk menyukai anak-anak ya, emas, perak, sawah, ladang ya. Kemudian al-hars termasuk kendaraan, kalau zaman dulu kuda ya. Sekarang ya mobil, motor dan lain sebagainya itu. Nah, menariknya ya, para ulama itu ketika menafsirkan ayat ini zuyyina, dihiaskan itu tidak menyebutkan ketika menafsirkannya tidak menyebutkan secara spesifik ya. Karena bentuknya zuyyina itu pasif kalau di dalam bahasanya itu, artinya dihiasi. Maka tergantung siapa yang menghiasi. Kalau secara umum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa juga yang menghiasi kita itu adalah setan. Sehingga ada orang yang ya mencintai, menyukai harta ya, termasuk anak-anak dan lain sebagainya itu dengan dan sesuai dengan batas-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang karena bisikan setan itu mencintainya di luar batas kewajaran, sehingga melupakan ya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ada hadis yang mengatakan bahwasannya fitnah terbesar ya di dalam kehidupan dunia ini salah satunya adalah wanita, itu saya tidak setuju Bapak Ibu semua. Hadisnya sahih, tapi bagaimana memahaminya itu ya. Ibu-ibu kan nggak mau disalahkan ya, masa saya jadi sumber fitnah gitu ya. Sumber ujian terbesar itu adalah wanita. Maksudnya hadis itu bukan menyalahkan, menjadikan wanita itu sebagai sumber kesalahan dan fitnah. Akan tetapi mereka yang karena bisikan setan tadi ya, menjadi saling berselisih, bertengkar karena wanita. Jadi wanita ibu-ibunya nggak ada yang salah. Yang salah itu mereka yang bermusuhan, rebutan ya. Nah,
ini salah satu yang senantiasa saya kedepankan, karena di dalam Islam yang namanya laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, sama-sama mempunyai dihiaskan fitrah, ya, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah itu memberikan bagi laki-laki dan perempuan itu potensi kecenderungan untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk. Fujuruha wa taqwaha. Ya, jadi tidak bisa kita kemudian menyalahkan salah satu, ya, dalam hal ini adalah perempuan saja. Nah, hadirin rahimakumullah, jika kita berbicara tentang harta, ya, pada dasarnya di dalam Islam, ya, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, ya, sifatnya adalah amanah, titipan. Allah berfirman, wa aminu billahi mimma ja'alakum mustakhlafina fi, atau wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berikanlah sedekah, infak dari apa yang Allah titipkan kepada kamu sekalian. Jadi harta, ya, yang diberikan ada pada kita sekarang ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya istikhlaf. Ya, maka manusia sebagai khalifah Allah itu mendapatkan amanah, salah satunya untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dengan harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengelola, termasuk cara mencari memperoleh harta itu, kemudian memanfaatkan atau mentasarufkannya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita diminta untuk membayar zakat, untuk sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling menarik. Nah, hadirin rahimakumullah, nah, jika kita berbicara pentingnya harta, ya, maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, yang pertama beliau lakukan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, para sahabat dan umat Islam saat itu, yaitu dengan mendirikan pasar. Ya, selain masjid, yang kedua yang didirikan itu adalah pasar. Karena apa? Saat itu pasar yang ada, ya, itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi ini memang terkenal sebagai salah satu suku bangsa yang, atau umat yang memang pandai berbisnis. Bapak Ibu, jika kalau membaca sejarah Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, ya, itu banyak rentenir, banyak pedagang yang suka ngutangin orang, itu orang-orang Yahudi malah. Orang Yahudi dari Yunani, ya, dari mana lagi, Italia dan lain sebagainya itu pada saat itu. Maka wajar di dalam sejarah itu memang, ya, untuk memutus, ya, rantai yang penguasaan ekonomi ini oleh orang Yahudi, maka Nabi mendirikan pasar, ya, dan perjuangannya itu berat, ya. Banyak warga Madinah saat itu yang kebanyakan Yahudi menolak, ya. Tapi kemudian ada salah satu sahabat Nabi, ya, salah satunya Abdurrahman bin Auf, itu kemudian dia mencari tempat yang dekat kuburan, makbaroh. Nah, baru kemudian di situ didirikan pasar pertama orang Islam, ya, di Madinah. Oleh karena itu, ya, di banyak kota-kota yang mayoritas penduduknya Islam atau Muslim, seperti Keraton Yogyakarta ini, ya, ini kan kerajaan Mataram Islam, ya, Bapak Ibu, ya. Itu pasti, ya, bangunannya itu, kotanya itu pasti ketika ada keraton, ya, untuk tempat sultan dan keluarganya, itu pasti ada masjid. Setelah masjid ada alun-alun dan pasti ada pasar. Nah, kalau di Jogja itu pasar Beringharjo. Maka di seluruh kota-kota Islam di dunia itu seperti itu, Bapak Ibu. Di Turki, ya, di Istanbul itu, ya, di sana ada namanya pasar terbesar, namanya Grand Bazaar. Wah, itu juga ada masjid, pasar, ada alun-alun, dan ada istana, itu seperti itu. Karena apa? Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
tidak hanya mendirikan masjid tapi juga mendirikan pasar. Karena apa? Ini menjadi salah satu ya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat Islam itu sendiri. Nah hadirin rahimakumullah, akan tetapi ya di dalam banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis ya memang yang namanya harta ini sering disebutkan sebagai diistilahkan sebagai ujian gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menyebutkan demikian ya. Nah salah satu hadis yang terpenting itu adalah ketika tadi manusia diminta agar ketika mencari harta, mengelolanya dan memanfaatkannya itu sesuai dengan aturan Allah, tapi akan datang suatu hari. Nah ini yang saya nggak tahu apakah hari ini termasuk gitu ya. Layak tiana ala nasi zaman ya, zamanun ya, la yubali almar'u bima akhoda almal. Akan datang suatu masa waktu ya, di mana manusia itu sudah tidak peduli lagi ya, dari mana dan bagaimana dia mencari harta kekayaan. Bima akhodal mal, amin halal amin haram, apakah itu dari sumber-sumber yang halal dengan cara yang halal atau dengan sumber-sumber atau dari cara yang tidak halal yaitu yang haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang-orang di sini ya yang dia tidak tahu cara ya yang halal ya, bisa jadi malah kemungkinan mencari dengan jalan yang haram ya. Ada ulama ini membaginya ke dalam dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang mereka tidak peduli dengan ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau sumbernya itu halal atau haram nggak peduli. Dan kalau yang sudah seperti ini bisa jadi bermasalah dalam hal keimanan atau akidahnya ya. Sehingga wajar ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu ya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian ya bagi umatku yaitu di dalam harta itu sendiri. Dan tidak hanya di dalam umat ini, umat-umat sebelumnya. Dalam hal ini mereka orang yang tidak peduli ya sumber hartanya ini hal atau haram, yaitu diceritakan dalam Al-Quran itu Qarun ya, Bapak Ibu pasti ketika deres Al-Quran ya, masuk ke surat Al-Qasas ya, yang artinya kisah-kisah itu, kalau nggak salah ayat 168 atau 68 ya, itu ceritanya tentang Qarun ini, yaitu orang ya yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang paling kaya, konglomerat terbesar di dalam sejarah ya, sampai-sampai ya hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang menjadi suatu danau, sebuah danau. Letaknya di sekitar 300 km ke selatan Mesir. Ya, di selatan Mesir ya, namanya Danau Qarun ya, di provinsi Fayum. Ya, itu ya. Kenapa Qarun ini bisa menjadi sosok yang digambarkan sebagai orang yang tidak peduli dengan aturan halal dan haram? Karena Qarun mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada padaku, termasuk harta kekayaan ini, itu semua berkat ya, ilmu yang ada padaku. Jadi tidak mengakui bahwasanya semua ini harta yang ada ya, itu anugerah dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ditenggelamkan itu si Qarun ini ya, beserta dengan harta bendanya. Maka muncul istilah harta karun. Nah, itu ya. Ya,
Karena apa? Biasanya nyari harta karun itu tidak di bawah tanah, di dalam tanah, gitu ya. Nah, kemudian ya setelah korun muncul banyak sekali orang-orang ini yang menjadi hamba harta. Karena Nabi bersabda ya, Ta'isa abdud dinar, abdud dirham, wa abdul khamisah. Ya. Celakalah kata Nabi, sabda Nabi, yaitu mereka siapa? Orang yang menuhankan dinar, menuhankan dirham. Kalau sekarang yang menuhankan rupiah, menuhankan dolar, menuhankan euro, menuhankan yen ono duite ya. Mata uang Jepang ya. Atau mereka yang menuhankan terakhir tadi ta'isal khamisah, yaitu menuhankan fashion, pakaian. Nah, Nabi ini kok bisa ini ya, dalam sabda ini menuhankan pakaian. Sekarang bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ya, model baju itu macam-macam ya, sampai kita semua ini ya, setiap hari, setiap detik itu di HP kita itu muncul iklan pakaian model baru, pakaian model macam-macam gitu ya. Baju muslim aja macam-macam ibu-ibu ya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba pakaian ya, karena pakaian itu bagian dari harta manusia gitu ya. Yaitu apa? Dengan tiap hari update ya, pesan online terus ya. Wah, ada model jilbab baru, ada model mukena baru ini. Wah. Nah, yang kedua dari golongan tadi itu ya, manusia yang menemui zaman tidak jelas ya, dia mencari hartanya dari jalan yang hal atau haram ya. Kalau tadi Korun ya, dan teman-temannya itu ya, tidak peduli mana hal haram. Tapi ada golongan yang kedua, yaitu mereka yang tidak tahu ya, kalau ternyata muamalahnya, jual belinya, sewa menyewanya ya, itu ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada unsur riba di dalamnya. Bapak Ibu semua sudah dibahas ya di edisi sebelumnya apa itu riba ya. Tidak tahu kalau di dalamnya ada syubhat ya. Syubhat itu tidak jelas ini halal atau haram ya. Maka Nabi ya pada suatu hari itu pernah sedang duduk gitu di tikar, di atas tikar itu ada kurma ya. Tapi apa? Sahabat melihat Nabi tidak mengambil kurma itu karena tidak jelas ini kurma milik siapa ini ya. Sampai seperti itu kehati-hatian Nabi terhadap sesuatu perkara yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas ini halal atau haram. Dalam hal ini siapa yang pemiliknya, ini siapa ya. Imam Ahmad bin Hambal ya, salah seorang salafus soleh yang terbaik, itu pernah menggadaikan ember atau timba ya, dalam riwayatnya itu kepada salah seseorang ya. Nah, ketika mau melunasi ya hutangnya itu, dia mau mengambil timba atau ember itu kembali ya, si orang tempat dia menggadaikan ini mengatakan, ini saya nggak tahu ada 2 ember ini, coba kamu cek milikmu yang mana gitu ya. Maka Imam Ahmad bin Hambal apa yang beliau lakukan ya, karena tidak jelas ini yang mana ember saya, karena bisa jadi serupa, maka Imam Ahmad bin Hambal tidak mengambil barangnya itu dan hanya menyerahkan pelunasan hutang gadainya tersebut. Nah, ini Masya Allah ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agar kita senantiasa tahu dan mengetahui bagaimana muamalah itu, kita diminta untuk banyak mengaji ya, tafaquh fiddin. Umar bin Khattab mengatakan,
Manitajaro atau Ali bin Abi Thalib, manitajaro ayatafaqaha fiddin. Ya. Kalau tidak ya dia akan terjerumus ke dalam riba. Jadi kita diminta untuk banyak ngaji, tahu bagaimana muamalah yang baik dan benar, mana yang halal, mana yang haram, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam riba. Termasuk ya para pedagang yang berada di pasar. Zaman dulu ya, Nabi itu membuat satu sistem yang baik, namanya hisbah. Hisbah itu pengawas pasar, ya, atau pengawas keuangan negara. Nabi langsung terjun langsung ke pasar itu, dicek, ada yang jualan, ternyata yang dijual itu ya buah-buahan misalkan yang di atasnya bagus-bagus, ya, padahal di bawahnya tengah itu jelek-jelek. Nanti ketika ada pembeli ya, kemudian dicampur nanti buah yang baik dengan buah yang buruk, atau gandum yang baik dengan gandum yang buruk. Itu langsung itu diperingatkan oleh Nabi itu. Ya, namanya muhasib ya, atau dewan hisbah gitu ya. Itu sampai di masa kekhalifahan selanjutnya, di masa Umar bin Khattab dan lain sebagainya, sampai ke Turki Utsmani, itu masih ada itu namanya pengawas pasar. Jadi niteni siapa yang berbuat curang di pasar, nah, itu ya, mengingatkan gitu ya. Nah, itu namanya muhasib ya, atau dewan hisbah. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya, ini adalah salah satu wasilah kita, cara kita agar kita meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama kita, terutama dalam hal muamalat, akidah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ya, maka apa sih yang dinamakan dengan harta yang haram itu? Harta yang haram itu yaitu yang pertama ya didapatkan dengan jalan yang tidak ada ridho atau kerelaan antara dua pihak yang melakukan transaksi. Tidak ada antarodinnya di situ. Gitu ya. Yang kedua ya, bisa jadi harta haram itu ya transaksi ya jual beli dan lain sebagainya, kedua belah pihak pertama penjual, pihak kedua pembeli itu saling ridho, tetapi ada unsur-unsur yang dilarang di situ, riba dan lain sebagainya. Ya. Contohnya misalkan ada si A beli sesuatu kepada si B ya dengan harga misalkan 100.000, tapi ya kemudian si B ini mempersyaratkan, nanti kamu si A, kamu jual lagi ke saya ya, tapi harganya 200.000. Nah itu contoh adanya riba, meskipun secara umum itu jual belinya sah, tetapi ada apa? Ya, ada unsur tambahan yang disengaja di situ yang disyaratkan oleh si penjual dalam hal ini. Ya, si A membeli kepada si B, B mempersyaratkan kepada si A, nanti jual lagi ke saya ya sebagai penjual gitu ya. Nah, ini disebut kalau dalam hadis namanya bai'ul inah. Yang ini meskipun di perselisihan, tapi kebanyakan ulama mengharamkannya karena di dalamnya ada riba itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, kalau harta itu jelas-jelas haram ya, maka inilah yang harus kita ketahui dampaknya itu. Ya. Yang pertama jelas kalau kita sengaja ya dan tidak peduli dengan harta itu halal atau haram ya, itu termasuk kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memerintahkan kepada kita agar
kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Kita harus mencari harta itu dengan jalan yang thayyib gitu ya. Dengan jalan yang halal, dengan jalan yang thayyib. Ya. Dan kalau sudah harta haram itu kita tidak bisa menggunakannya untuk amal soleh. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu khaira. Wahai para rasul, ya, makanlah dari jalan yang baik atau makanlah sesuatu yang baik dan beramal solehlah. Maka kalau hartanya sejak awal itu sudah haram, nggak bisa digunakan untuk beramal soleh, nggak bisa digunakan untuk haji, nggak bisa digunakan untuk umroh, nggak bisa digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, tidak bisa. Yeah. Yeah. Jangan sampai kita melaksanakan haji atau umroh, tapi harta yang kita gunakan itu ternyata adalah hasil dari cuci uang, korupsi dan lain sebagainya. Maka nanti balik-balik pulang ya dari tanah suci itu menjadi haji tomat, bartobatku umat gitu ya. Sami mawon haji atau tidak, umroh atau tidak, ya kelakuannya, perilakunya tidak berubah, tidak menjadi haji dan umroh yang mabrur. Kemudian ya jelas harta haram itu akan membawa kita kepada neraka, ancaman neraka. Ya. Fannar aula bihi, bagi mereka yang aklihim as-suhat, ya. Memakan harta yang suhat itu harta yang haram. Sebagaimana orang-orang Yahudi suka memakan harta yang haram. Ya. Kebiasaan orang Yahudi itu tadi suka menyogok dan memakan harta riba. Maka tadi saya jelaskan di awal tadi, banyak rentenir ya pada masa kekhalifahan Islam itu orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang menguasai ekonominya Turki Utsmani itu orang-orang Yahudi. Nah, gitu ya. Sehingga orang Yahudi ini dijadikan sebagai contoh agar kita menghindari muamalat yang terkait dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya, terutama bapak-bapak ini mencari nafkah kemudian memasukkan harta haram itu ke dalam tubuh keluarga kita. Jangan sampai itu. Ya, maka harus dicek. Ya, ini halal atau ini haram. Tadi yang kehati-hatian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Dan yang penting, ya, dampak dari harta haram itu adalah apa? Doa kita tidak akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ya, Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Ya, itu hadisnya panjang. Ya, kemudian diceritakan sumadakaro ada seseorang ya yang yutilus safar. Ya, yang dia sedang dalam keadaan musyafir, ya, bepergian. Aksaro, ya, bu akbar, ya, tubuhnya, pakaiannya lusuh penuh debu, ya. Kemudian yamuddu yadaihi ya ilas sama. Kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rob, dan mengatakan ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, gitu ya. Akan tetapi apa? Malbasuhu haram, ya, asyrabu haram, wa mat'amuhu haram, ya. Fa aina yustajaba dzalik, gitu ya. Akan tetapi apa? Ketika berdoa itu pakaian yang ia gunakan itu didapatkan dari jalan yang haram. Apa yang ia makan didapatkan dari jalan yang haram. Ya, termasuk apa yang ia minum termasuk dari jalan yang haram. Maka sabda Nabi, fa aina yustajab dzalik, bagaimana itu bisa dijawab, diijabahi doa tersebut. Jadi Bapak Ibu, menarik dalam hadis tadi ya.
Ya, orang yang doanya diijabahi itu pertama orang yang sedang dalam keadaan musafir, bepergian tadi gitu ya. Yang kedua tadi orang yang pakaiannya lusuh, ya, penuh debu itu, bisa jadi ya diarahkan pada mereka para sufi. Ya, kalau sekarang itu yang lagi viral bagi Joko Kendil atau apa gitu ya. Orang menganggap itu wah ini kayak wali gitu ya. Ya. Dicek dulu ternyata wali kok ngerokok ngelepus gitu ya. Ya. Katanya naik macan putih gitu ya. Ya, ternyata apa? Naik bis. Ya. Nah, kalau seseorang itu dianggap sebagai wali, ciri-cirinya cuma dua, ya. Yang pertama dia melakukan syariat Allah, yang kedua dia ketahuan sholatnya itu baik, tidak meninggalkan sholat. Ya. Kalau sudah ada wali mengatakan saya bisa sholat ya, sholat duhurnya di Mekah gitu kan, asalnya nanti di Jogja, nah, itu sudah wali setan gitu ya, bukan wali Allah. Nah, saya kadang-kadang ya yang viral itu kok ini Joko Kendil kok bisa jadi koyo wali, itu gimana itu? Karena tadi ada hadisnya tadi, orang yang lusuh ya itu doanya diijabahi ya. Maka ketika ditanya itu, saya nonton itu videonya itu, Mas berikan Pak Joko Kendil atau Mas Joko Kendil berikan saya solusi. Oke, ono sholawat. Nah, semua orang tahu kalau sholawat itu bagus gitu kan. Nah, jadi itu ya. Yang ketiga tadi, ya kalau kita mau diijabahi, angkat tangan gitu ketika berdoa itu. Ya. Nah, jadi ya jangan sampai kemudian ya, memang ada yang berpendapat doa itu nggak usah mengangkat tangan dan lain sebagainya. Tetapi kan hadisnya banyak sekali itu. Kita diminta untuk doa itu rafa'a yadain gitu, mengangkat kedua tangan itu sendiri. Tapi yang penting tadi itu jangan sampai ketika kita berdoa ya ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga itu bisa menjadi penghalang doa kita ya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir gitu ya, dampak harta yang haram itu ya itu bisa menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan hidup. Ya, ada yang mengistilahkan kesulitan-kesulitan ini azab, ya, ya karena saya memahami ya azab atau siksaan itu bukan kemudian kita dikasih gempa bumi, kemudian kita dikasih wabah penyakit, itu tidak. Tapi yang namanya azab itu sesuatu yang menyulitkan. Jadi tidak bisa kok langsung diarahkan kepada gempa dan lain sebagainya. Ya. Nabi SAW bersabda, idza dhuhara az-zina ya warriba ya fi qaryatin fantadir bi adabillah. Maka tunggulah azab Allah jika ada di suatu tempat itu sudah riba dan zina itu dianggap suatu yang biasa, maka tunggulah azab Allah. Nah, azab ini saya memahaminya pribadi tidak kemudian diazab seperti Nabi Lut itu ya, tidak seperti itu, tapi akan berdampak pada kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Bisa jadi rezekinya tidak lancar, mohon maaf ada keluarga kita yang diberikan sakit, diuji dengan penyakit dan lain sebagainya itu ya. Dengan demikian kita perlu memperhatikan bagaimana harta itu ya kita dapatkan, bagaimana kita memanfaatkannya atau mentasarufkannya. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan kita sudah terlanjur memakan harta yang haram? Solusinya bagaimana? Solusinya mudah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu bagaimana? Ya, yang pertama kita mengucapkan istighfar ya, kemudian menyesal ya, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Nah, itu saja. Nah, kalau masih mengulangi lagi berarti belum bertaubat.
dan segera harta tadi yang kita tahu itu ternyata harta yang haram dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya, gitu ya. Ya, jangan sampai kita bawa sampai kita dipanggil ya meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang itulah pentingnya ketika kita membicarakan masalah harta dan kepemilikan ini, karena harta itu jika diperoleh dengan jalan yang baik maka dia akan berpengaruh baik kepada tidak hanya kita tapi kepada anggota keluarga kita ya, termasuk ekonomi umat Islam itu sendiri. Sebaliknya jika harta itu diperoleh dengan jalan yang haram ya maka juga akan membahayakan ya, akan memunculkan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi baik di dunia maupun nanti di akhirat ya, tadi ancaman ya, neraka ya, ketika nanti di hari kiamat. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.